कुरान सबसे अच्छा, कुरान सबसे प्यारा. Para pemirsa MTA yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengadakan suatu paparan tentang Al-Quran menurut pandangan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud. Dan subjudul yang akan kita kemukakan hari ini adalah keunggulan Al-Quran berdasarkan surat Al-Fatihah. Buku ini sebenarnya adalah bagian dari The Essence of Islam, yang mana beliau tulis dengan berbagai macam topik yang aneka ragam. Dan mengenai surah Al-Fatihah ini, itu dengan panjang lebar serta mendalam sekali beliau menguraikannya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu 7 ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Fatihah walaupun hanya berisikan 7 ayat, namun surah ini memiliki kesempurnaan dan sangat lengkap, padat, mengandung nilai yang luhur, dan statusnya merupakan patisari dari ketauhidan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Manifestasi penampilannya sangat elok, indah susunan dan rangkaian kata-katanya. Kandungannya sangat padat, jangkauannya luas dan sempurna. Penuh dengan keajaiban dan benar-benar merupakan kalam ilahi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang membaca akan dapat membaca dengan hati yang sangat senang, menguatkan iman dan keyakinan, merangsang keberkatan kalbu dan pujian. Sanjungannya berisi doa berupa persembahan yang diajarkan sendiri oleh Allah SWT bagi keterkabulannya. Disampaikan oleh Hadrat Masih Maud SAW bahwa tafsir yang disampaikan ini adalah tentang surat Al-Fatihah itu ibarat setangkai bunga mawar yang sungguh sangat menarik, menawan dan mengagumkan serta mempesona. Aroma rohaninya yang harus sangat halus, harum dan cantik serta memikat, melebihi jauh daripada kecantikannya dalam kecantikan bunga mawar. Kandungannya dan konten komposisi meliputi segala sifat kebaikan yang ada di dunia. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam mengilustrasikan Al-Quran, keindahan dan kebenarannya yang sempurna bagaikan indahnya bunga mawar. Satu kali beliau melihat sebuah kasyaf bahwa surah Al-Fatihah itu ayat-ayatnya dituliskan pada sebuah kertas, selembar kertas yang dengan tulisan yang sangat indah. Di sekelilingnya bertaburan bunga-bunga mawar merah halus yang tidak terbilang banyaknya. Ketika ayat surat tersebut ditilawatkan, maka bunga-bunga mawar tersebut berterbangan ke udara, mengeluarkan suara merdu dan indah sekali. Bunga mawar itu sangat besar. Kesegarannya dari bunga yang sangat halus dan harum serta cantik ini mempesona. Ketika surat tersebut melayang ke udara, hati dan kepalaku dipenuhi dengan keharuman, dan jiwa dan ragaku menjadi luluh, lalu menjauh dari dunia beserta isinya. Saat itu jiwa beliau sangat terkesan karena ru'ya yang beliau saksikan itu memenuhi indikasi yang disampaikan kepada beliau, mengandung sifat-sifat yang tidak mungkin dapat ditiru oleh kitab samawi yang lain. Penampilan dan penampakannya yang sempurna
kitab duniawi manapun, kuntum lembarannya sangat halus, segar, cantik, mempesona, bersih, beraroma yang sangat harum, menyenangkan hati. Kedua, memiliki daya kemampuan untuk menimbulkan kesegaran, menguatkan iman, menyadarkan orang-orang yang pingsan atau koma daripada memiliki keimanan yang paripurna, mengaktifkan debaran jantung, menjauhkan berbagai macam penyakit. Bunga mawar, bunga yang indah tiada tara bandingannya, baik khasiat, tampilan maupun keharumannya. Surah Al-Fatihah adalah merupakan patisari dari Al-Quran. Setiap ayatnya menampilkan pesan yang penuh dengan makna dan berbobot tinggi, sanggup menjelaskan jati dirinya, syarat dan penuh dengan kebenaran, jauh daripada kepalsuan, keraguan, dan kebohongan. Sangat indah dalam pengungkapan kalimat-kalimatnya, halus dalam pengucapannya, terlihat dalam gambaran dari luar maupun di dalamnya. Surat Al-Fatihah ini dikenal dengan sebutan Asy-Syifa, yaitu penyembuh. Dan ada falsafah ataupun pesan yang hikmah yang tersembunyi, penguat hati bagi para pembaca dan mereka yang menyimak serta merenungi isi kandungannya, menampilkan gambaran kebenaran yang agung dan sejati, mulia dan bernilai luhur. Penampilan kembali tanda-tanda kebenaran dari agama-agama terdahulu yang telah hilang. Dia itu ketika ayat surah ini diturunkan tepat waktu karena masa yang sangat membutuhkan guna perbaikan akhlak dan iman umat manusia. Jika tidak diturunkan, maka manusia akan menghadapi malapetaka kehancuran yang total. 7 ayat yang disingkat padat ini, pengungkapannya sangat sempurna, jelas, tegas, sesuai dengan situasi dan kondisi segala zaman, penuh dengan hikmah dan makna, aromanya yang harum tiada bandingannya, penuh dengan hakikat. Diakui dan diagungkan oleh seluruh malaikat dan para utusan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ada mengandung hikmah internal, yaitu penawar dari segala penyakit rohani, membersihkan dan memurnikan kalbu. Semua ini mencerminkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi segala keperluan kehidupan manusia atas penyampaian sifat-sifatnya yang maha mulia. Di dalamnya mengandung kandungan hukum, standar kebenaran, dalil dan penjelasan, aturan diterangkan secara sempurna. Al-Fatihah merupakan gambaran yang sempurna dari Al-Quran seluruhnya. Al-Fatihah kandungannya berbobot namun mudah difahami karena dia mengemukakan wawasan yang sangat luhur, sesuai dengan persyaratan kebenaran dengan bahasa yang fasih, indah dan mengandung nilai supranatural yang berada jauh dari jangkauan daya kemampuan akal manusia. Penyebutan surat Al-Fatihah menurut Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Pertama dikatakan suratus salat. Jadi selalu di dalam salat kaum muslimin dan muslimat ini dibaca dalam setiap waktunya. Yang kedua dikatakan suratul hamd. Yang ketiga adalah Ummul Quran. Yang selanjutnya adalah Al-Quranul Azim, Ummul Kitab atau kitab suci, Asy-Syifa sebagai penyembuh, Ar-Ruqyah karena pernah sahabat Rasulullah SAW ketika dalam perantauan mengobati suatu kepala kampung yang sakit keras, yaitu diobati dengan tiupan daripada pembacaan surat Al-Fatihah. Dan juga dikenal dengan suratul Kanz, yaitu surat yang mengandung khazanah dan kekayaan. Di dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa surah Al-Fatihah adalah
matanul Quran, jadi sebagai patisari daripada Al-Quran. Dan Al-Quran atau surah Fatihah ini sudah dikabar gaibkan oleh nabi-nabi dan kitab suci samawi terdahulu. Nabi Yahya di dalam kitabnya mengatakan pasal 10 ayat 1-3 mengatakan bahwa maka kulihat seorang malaikat yang kuat perkasa turun dari langit diselimuti oleh awan dan satu pelangi di kepalanya dan wajahnya seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Di tangannya ada sebuah kitab kecil yang terbuka. Kaki tangannya dipijakkan ke laut, kaki kanannya dipijakkan ke laut dan kaki kirinya ke darat. Kemudian berteriaklah dia dengan nyaring, bagaikan aungan singa, dan tatkala ia berteriak, maka ketujuh guruh pun mengeluarkan bunyinya masing-masing. Nah, ini 7 suara guruh itu mengisyaratkan kepada 7 ayat suci Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah. Para pengarang Masehi bersepakat bahwa kasab tersebut akan di atas mengisyaratkan kepada satu kabar gaib tentang kedatangan Al-Masih yang kedua yang dijanjikan akan turun ke bumi. Dari kata-kata kabar gaib tersebut menunjukkan bahwa zaman kedatangan Al-Masih itu yang saat ini adalah masih tertutup. Antara lain dalam surat Al-Fatihah dikatakan juga artinya adalah menaklukkan. Atau yang kedua adalah sebagai hakim, ya, sebagai furqan atau yang memisahkan antara mukmin dan kafir. Karena dikatakan man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara. Jadi ibadah yang diajarkan di dalam surat Al-Fatihah ini itu adalah mengandung suatu tolok ukur bagi keimanan dan kekafiran seseorang. Yang kedua, ini adalah merupakan nikmat an'amta alaihim. Jadi ibadah penghambaan yang diajukan juga sebagai suatu permohonan hamba terhadap Tuhannya yang dalam bentuk isti'anat. Dan juga disebutkan bahwa Allah SWT memiliki anugerah, yang mana anugerah ini kemudian dibagi. Pertama adalah untuk dirinya sendiri Allah SWT, dan yang kedua adalah untuk hamba-hambanya yang menyembahnya. Yang ketiga adalah syarat pemenuhan atau pengabulan dari doa. Jadi di sini la sholata liman lam yakraus kitab. Jadi tidaklah sempurna daripada sholat seseorang kalau tidak dibaca surat Al-Fatihah. Nah, di sini ada suatu keunggulan yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran ini. Dan Al-Fatihah ini adalah sebagai wasilah, sarana persembahan. Ya, kalau kita memakai alat ya untuk menguatkan sesuatu keabsahan ini. Misalnya ada perangko ataupun ada, kalau HP itu harus ada pulsa ya, kemudian ada kode ataupun sandi-sandi yang diperlukan di sini. Jadi di sini 7 ayat itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini di dalam ayat yang 6 atau 7 ayat ini, pertama harus adalah tauhid yang murni. Ya, dan di sini tidak boleh mengandung segala macam kesyirikan. Yang kedua, tidak boleh bertolak belakang atau cacat dalam mewarnai diri dengan warna Tuhan. Jadi di dalam kita membaca ayat-ayat daripada surah Al-Fatihah ini, nah ini harus kita ingat bahwa antara ungkapan kata dengan hati harus sejalan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, Hadrat Masih Maud alaihissalam ini, beliau mendapatkan ru'ya ya, bahwa beliau diajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Dan beliau pernah menantang ulama-ulama Arab yang pandai dalam mendalami Al-Quran dan memahami tafsir, supaya bertanding dalam menafsirkan surat Al-Fatihah.
Nah, tapi namun sampai sekarang tidak ada yang tampil untuk mengungguli tantangan beliau ini. Dan kita melihat bahwa surah Al-Fatihah ini adalah merupakan suatu pembuka untuk menuju pada kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Nah, kemenangan apa? Adalah kemenangan yang dijanjikan oleh agama-agama terdahulu, termasuk pada Islam. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, jadi kemusyrikan yang ada di muka bumi ini akan dibersihkan oleh ajaran murni daripada Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah ini jelas sekali mengajarkan kepada kita penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemurnian daripada tauhid ilahi. Kita melihat bahwa pemenuhan daripada surah Al-Fatihah ini adalah merupakan suatu jalan ya yang dikatakan tunjuki, bimbing dan sampaikanlah kami kepada jalan yang lurus. Nah, jadi agama-agama yang sudah jauh daripada ketauhidan murni ini diajarkan kembali oleh Islam. Dan untuk mengajarkan ini ya karena dikatakan bahwa badal Islamu ghariban fasataudu kama bada. Islam asing dan akan kembali asing. Maka agama yang sudah dilupakan dan tidak diamalkan syariatnya oleh banyak manusia ini akan dikembalikan syariat itu ya. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam Imam Mahdi ini beliau dengan surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada umat manusia untuk meyakini ketauhidan Allah SWT. Dan di ujung dari dua ayat di belakang itu adalah ghairil maghdub walabdolin. Jadi jalan yang lurus, yang pintas, yang tepat ini nanti di ujungnya ada jalan bercabang, yaitu maghdub dan dolin, yaitu kelompok orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT dan kelompok dari orang-orang yang sesat. Nah, ajaran daripada dua kelompok inilah yang akan diseru kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Nah, jadi yang keduanya bahwa kaitan daripada ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ini sangat indah sekali diuraikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa Allah Ta'ala sendiri mengajarkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan yang kedua kemudian bagaimana cara kita memohon kepada Allah SWT. Dan yang ketiga itu bagaimana memanifestasikan kita mewarnai diri kita dengan warna Allah. Dan selanjutnya di situ adalah peringatan yang akan menyelamatkan umat manusia daripada kemurkaan dan ketidaksenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diingatkan juga Maliki Yaumiddin. Dia penguasa daripada hari kebangkitan, hari penghisaban. Nah, jadi di sini agama-agama yang mengajarkan semua kepada tauhid ini kemudian diperbandingkan dengan ajaran Islam yang murni ini. Nah, mereka ini juga nanti akan dihimpun di hari akhirat. Ya, mengapa mereka telah jauh tersesat daripada jalan yang lurus dan kemudian ini pun akan diperlihatkanlah keagungan Allah di sana. Nah, jadi umat Islam ya di sini dikatakan bahwa doa tidak akan terkabul di dalam sholat kalau tidak dibaca surah Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini adalah merupakan kunci ya, kunci bagi pada kemenangan dan merupakan juga suatu jalan yang untuk dapat mengikuti doa-doa yang diajarkan oleh Allah SWT sendiri. Dan kita melihat di dalam Hadrat Khalifatul Masih kedua ya, juga beliau pernah melihat sebuah kasyaf ya, bahwa beliau berdiri di suatu lapangan yang luas, ada suara yang sangat keras dan bergema ya. Kemudian muncul sebuah bingkai ya, potret itu tiba-tiba menjelma dan dipenuhi dengan warna dan muncullah gambar dan kemudian bergerak hidup dalam bentuk wujudnya. Nah, kemudian ternyata itu yang muncul adalah malaikat. Kemudian beliau memohon untuk diajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Dan huzur kedua radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian beliau mendapatkan ilmu dari Allah SWT, ilmu marifat, yaitu dibukakanlah rahasia-rahasia daripada surah Al-Fatihah.
Hadirin dan hadirat, inilah satu gambaran bagaimana Hadrat Masih Maud salam menerangkan keindahan Al-Quran ini adalah merupakan kitab yang hidup yang sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab samawi sebelumnya, dan di dalamnya mengandung suatu ajaran tauhid yang murni. Dan kita melihat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di sini antara ibadah dan ubudiyat. Jadi ibadah penghambaan diri kepada Allah SWT, dan ubudiyat ini adalah mengantarkan manusia untuk berkhidmat dan mengabdikan diri kepada sesama manusia. Jadi Al-Quran ini baru akan menjadi sempurna kandungan doa Al-Fatihah kalau kita dapat menghayati, memahami dan mengenal daripada hikmah yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kita karunia untuk dapat memahami makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.